Umar bin Khattab mengatakan, jika Anda mendengar kata-kata yang menyakitkan dirimu, tundukkanlah kepalamu sehingga kata-kata tersebut berlalu. Dalam hidup, kita tidak lepas dari mendengar kata-kata yang menyakitkan hati, dari istri, suami, anak, kawan, tetangga dan lain-lain. Kata-kata yang menyakitkan ini, jika dimasukkan ke dalam hati, hanya membuat kita terhalang untuk bahagia. Sikap yang tepat adalah anggaplah kata-kata tersebut bagaikan angin lalu. Jika kata-kata tersebut membuat kita jengkel, solusinya adalah tundukkan kepala beberapa saat lamanya, sampai dia berlalu. Setelah itu angkat kepala sambil senyum manis, kepada orang yang mengucapkan kata-kata tersebut. Insya Allah dengan kiat ini hati kita tetap bahagia. Referensinya kitab Al-Aqd Al-Farid 2/130. Ibnu Abbas mengatakan, rasa gembira karena berhasil berbuat dosa itu, lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan dosa itu sendiri. Rasa sedih karena gagal berbuat dosa, adalah dosa yang lebih besar dibandingkan perbuatan dosa itu sendiri. Amal atau perbuatan hati itu, lebih besar dampaknya dibandingkan amal lahiriah, tanpa bermaksud meremehkan amal dengan anggota badan. Berbuat maksiat dan merasakan kegembiraan dan kepuasan dengan maksiat, itu dosanya lebih besar, dibandingkan dengan bermaksiat tanpa menikmatinya. Berbuat maksiat tanpa menikmatinya, itu dosanya lebih besar, dibandingkan melakukan maksiat dalam kondisi hati cemas, takut, berdebar-debar dan malu. Terkadang ada orang berencana untuk melakukan maksiat, lantas gagal karena kesempatan tidak mendukung. Rasa sedih dan kecewa karena gagal bermaksiat, itu bernilai dosa. Bahkan dosanya lebih besar dibandingkan dosa sukses melakukan maksiat yang direncanakan tadi. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hiyah dalam Ad-Da Wad-Dawa, karya Ibnul Qayyim halaman 57. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, setiap manusia itu pasti disukai oleh sebagian orang, sekaligus dibenci oleh sebagian yang lain. Itu adalah sebuah keniscayaan. Oleh karenanya, hendaknya yang menjadi tolak ukur, adalah dibenci atau disukai oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Adalah sebuah keniscayaan, dalam hidup di dunia ini adanya orang yang pro dengan kita, dan ada yang kontra. Hal ini karena kita mustahil bisa memuaskan semua orang di lingkungan kita. Ini dilatar belakangi perbedaan karakter, hobi, cara berpikir, kebiasaan, budaya, kualitas intelektual dan lain-lain. Sikap yang tepat dalam hidup, bukan dalam bentuk memaksakan diri agar diterima oleh semua kalangan, baik penggemar ibadah ataupun penggemar maksiat. Akan tetapi jadikanlah amal solih dan amal ibadah, sebagai orientasi hidup kita, dan lakukan kerjasama dengan orang yang punya orientasi yang sama. Seiring kesadaran penuh bahwa di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah membuat kita kecewa, referensinya, Bustanul Arifin karya Imam An-Nawawi halaman 137.